Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Paralel B akan mendemokan proyek UMKM kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adela Novianti dengan NPM 2408201059. Kenalkan nama saya Fadila Rizalai dengan NPM 2408201084. Perkenalkan nama saya Raditya Saka Chandranata dengan NPM 240820101049. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM yang kami pilih sebagai studi kasus proyek kami. Di sini kami memilih UMKM cuci sepatu, yaitu cuci.co yang terletak di daerah Rungkut Tengah 3B nomor 14. Dan juga pemilik usaha ini merupakan mahasiswa prodi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur, sehingga memudahkan kami untuk mendapatkan informasi tentang usahanya. Baik, langsung saja ke program aplikasi kasir yang sudah kami buat. Di sini ada halaman login ya teman-teman. Ada username dan password. Nah, tampilan ini tuh nanti untuk user karyawan yang diharuskan untuk menginput username dan password. Jika berhasil login akan masuk ke halaman utama. Kita coba. Nah, masuk ke halaman utama ya. Nah, kalau gagal akan muncul notifikasi seperti ini. Username atau password salah. Nah, validasi login ini dilakukan dengan mencocokkan input user dengan data yang tersimpan di database. Selanjutnya ada halaman utama. Nah, halaman utama ini merupakan tampilan menu utama yang ada di program kami, yang nantinya user akan memilih memilih untuk masuk ke halaman kasir, halaman total belanja member, halaman daftar member, laporan penjualan, serta kategori cuci. Untuk fitur-fitur tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, buat yang pertama ada fitur halaman kasir. Kita coba halaman kasir. Oke, jadi di dalam halaman kasir kita bisa menemukan jenis customer. Ada biasa dan ada member. Oke, kita coba yang biasa yang pertama. Kita masukkan nama contoh Adit. Oke, dengan nomor handphone terserah ya. Dan tipe sepatu kita masukkan Nike. Oke, dengan warna sepatu kita masukkan hitam saja. Dan di bawah sini ada kategori pencucian yang sudah kita masukkan ke dalam database. Kita pakai yang deep clean aja di sini. Deep clean. Oke, buat ukuran sepatu kita masukkan 43. Nah, kita langsung masukkan ke keranjang. Dan setelah itu kita bayar dengan total harga 35.000. Oke. Kita mendapatkan struk langsung dalam bentuk PDF yang bisa kita print. Oke, selanjutnya kita kembali dan mencoba yang jenis customer member. Oke, jadi kita masukkan ID member contoh satu ini yang udah kita masukkan ke dalam database. Kita cari. Nah, di sini sudah muncul data dari member. Oke, kita masukkan tipe sepatu yaitu di sini pertama ada Nike. Kita masukin Nike. Dan warna sepatu kita samain hitam kayak tadi. Dan kategori pencucian sama kayak tadi, deep clean. Dan ukuran sepatu sama kayak tadi, 43 ya. Dan kita masukin keranjang dan kita mendapatkan sebuah potongan harga 31.500 dan langsung saja kita bayar. Oke, dan kita mendapatkan struk seperti tadi dalam bentuk PDF. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang fitur kedua. Di sini ada halaman total belanja member. Oke, kita masuk. Di sini, nah, buat total belanja kita menyediakan sebuah tempat untuk melihat semua member yang sudah melakukan transaksi atau transaksi semua member sudah direkap dalam sini. Jadi kita bisa melihat semua member yang aktif dan mana yang tidak aktif. Nah, sini contohnya ada dia. Oke, kita untuk fitur yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fitur selanjutnya itu ada halaman daftar member. Di sini kita bisa melihat eh, ada seluruh member yang ada. Itu ada Raditya, ada Safa, ada Adel, ada Nabil. Kita juga bisa menambahkan member baru. Misalnya kita tambahkan Daniel dengan nomor handphone yang bisa kita tambahkan. Lalu akan ada muncul customer member berhasil dibuat notifikasi seperti ini. Dan kita juga bisa mengeditnya. Kita pilih dulu mana yang mau diedit. Misalnya kita mau edit Daniel. Nah, Daniel itu setelah kita pilih Daniel kita bisa edit. Misalnya kita tulis Atfal dengan nomor HP yang ada dan akan ada notifikasi apakah Anda yakin ingin mengubah data member ini. Kalau misalnya iya, maka kita bisa klik yes dan akan terubah. Dan kita juga bisa menghapus dengan mengklik tombol hapus ini dan juga tetap ada
ada notifikasi seperti ini untuk konfirmasi. Anda yakin ingin menghapus member ini, kita bisa klik yes. Jika ingin mengkonfirmasi untuk menghapus, maka data tersebut akan terhapus. Lalu berikutnya ada halaman kategori cuci. Di halaman kategori cuci ini menyediakan kategori apa saja yang bisa kita tambah, bisa kita edit dan hapus seperti halaman member tadi. Misalnya kita ingin menambahkan repaint sepatu dan harga kategorinya misalnya 30.000. Kita coba tambah dan kategori berhasil dibuat, dan di sini juga sudah ada langsung. Lalu kita juga bisa mengedit kategori ini yang kita ingin edit. Misalnya kita ingin edit repaint sepatu ini, kita bisa klik edit, dan misalnya kita pilih repaint sepatu vest dan ubah harga kategorinya kita jadikan 35.000. Lalu ada konfirmasi lagi, kita klik yes, maka akan terubah. Lalu kita juga bisa menghapusnya juga. Dan di hapus ini juga ada notifikasi untuk mengkonfirmasi apakah Anda ingin menghapus kategori ini. Kita coba hapus saja dan bisa. Lalu masuk ke halaman laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini adalah pemasukan di hari ini. Ini ada filter ya, jadi hari ini dan keseluruhan. Keseluruhan yang dimaksud itu adalah jika misalnya kemarin itu ada pemasukan, maka akan direkap di keseluruhan ini. Berbeda dengan hari ini yang dia hanya merekap di hari ini. Dan fitur yang terakhir itu ada logout ya, untuk logout ke halaman login ini dan memasukkan username dan password lagi. Ya mungkin itu adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.